Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a wa nasr wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'da. Ulama'ana kiramil afadhil, hadratul muhtaramin, hadratul muhtaramat, hadirin wa hadiyat, khususan ashabil ansor, ashabil banser, rahimakumullah. Wonten pangasaipun sedaya para alim, para ulama, sedaya para kiai, kantos kita mulyakaken khususan para alim, para kiai sepuh MBC Candoto. Kantos kita mulyakaken sahabat-sahabat ansor, sahabat banser, sedaya karena kita tresnani, kita muliakan ugi pemirsa channel YouTube PAC Ansor PAC Candoto yang mengikuti siaran streaming ini program dari bidang Rijal Ansor dan dakwah, yaitu tentang kajian kitab-kitab salaf, yang mana kita kesempatan ini kita lanjutkan kembali kitab pembahasan kitab Aqidatul Awam, lanjut yang kemarin. Mari kita buka kajian pada kesempatan kali ini dengan baca umul kitab bersama-sama. Itu kawan syafaati Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lihadinati sholihah wa tabarukan di hadal kitab musannifin Fakratimah Karamatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi bi ma'rifatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan membaca bait daripada kitab Aqidatul Awam ini, sedikit menyimpang dari kajian kitab Aqidatul Awam. Kemarin kami menemukan suatu buku tentang menerangkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya Nahdlatul Ulama. Buku ini menerangkan tentang kelompok-kelompok dalam Ahlussunnah wal Jamaah, yang kemudian yang mana pembahasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini secara singkatnya bahwa ada ulama yang bernama seorang Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, pengarang kitab Bughyatul Murtasyidin. Kalau panjenengan sedaya pun penati ngaos kitab Bughyatul Murtasyidin, pada halaman 298 ada kutipan kata-kata atau makalah beliau, yaitu kami bacakan sedikit aja nih tentang pedoman atau pembahasan siapa orang-orang atau kaum kelompok yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mana kenapa kami haturkan di sini? Karena kitab Aqidatul Awam adalah salah satu kitab yang menerangkan tentang akidah kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah kita seperti kategori orang-orang atau kaum yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah? Yaitu singkatnya kitab ini, makalah ini telah disebutkan qala al-alamah al-mujtahid as-Syekh Ali Ibnu Abi Bakr As-Saqaf Ali Alawi nafa'allahu bihi fi kitab Ma'arijil Hidayah. Faslun. Wahdar ya akhi minal bid'ah wa ahliya wangbudna wahjur minha wa arid an mujalasati arbabiyah.
yaitu secara singkatnya kami bacakan artinya saja, bahwa seorang Syekh Ali bin Abbas Abi Bakar bin Asyikah mengatakan bahwa pada pasal berikutnya menerangkan begini, fi bayani asnafi ahli sunnah wal jamaah, ilamu as'adakumullah anna ahlas sunnati wal jamaati thamaniyatu asnafin minan nas. Beliau mengatakan bahwa golongan ahli sunnah wal jamaah itu ada 8 golongan. Perlu kita perhatikan sekitar kita, apakah termasuk golongan ahli sunnah wal jamaah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, bersabda bahwa semua kaum golongan akan masuk neraka, 73 golongan, yang selamat cuma 1. Siapa? Yaitu golongan 1, ahli sunnah wal jamaah, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan atau umat-umat yang mana berpedoman padaku, Nabi, dan para sahabatku. Apakah kita termasuk seperti itu? Kami lanjutkan bahwa makalah dari seorang ulama yang pertama, Syekh Ali bin Abi Bakar As-Saqaf. Yang pertama, sinfun minhum ahatu ilman bi abwabi tauhid wa nubuwah ila akhirih. Yang kedua, a'immatil asin fursani minhum a'immatil fiqhi min fariqai ra'i wa hadis ila akhirih, dan seterusnya sampai golongan 8. Kami aturkan 2 atau 3 golongan yang termasuk, semoga kita termasuk golongan seperti itu. Artinya kurang lebih begini, kelompok-kelompok ahli sunnah wal jamaah yaitu diantaranya, yaitu semuanya berjumlah 8 pantan sanafi, pantan atau golongan, yaitu golongan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bab tauhid dan kenabian, hukum-hukum janji dan ancaman, pahala dan dosa, dan seterusnya. Berbeda dengan, mungkin kita pernah mendengar golongan Rafidhah atau Khawarij, yang mana sekarang sedang ngetren, Khawarij Jahmiyah, atau mungkin sekarang sedang kondang atau apa ya, terkenal, yaitu Wahabiyah. Yang jelas akidahnya berbeda dengan kita, apa yang diyakini kita dan mereka jelas berbeda. Yang kedua, para imam-imam ahli fikih dalam kelompok ahli hadis dan ahlu ra'i atau pendapat. Mungkin ini digolongkan seperti imam-imam mujtahid. Kita seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan seterusnya, dan seluruh para pengikut yang mengikuti para mujtahid. Dan kita semoga kita termasuk pengikut dari para beliau, para imam-imam ahli fikih itu, insyaallah. Yang ketiga yaitu golongan atau mereka yang mengerti tentang khobar-khobar dan sunnah dari Nabi. Ya, insya Allah ya, para ahli hadis yang mengabarkan, menyiarkan hadis-hadis Nabi dengan tanpa mencampur dalam berpendapat, yaitu mencampurkan hawa nafsu mereka. Yang keempat, golongan yang menguasai ilmu-ilmu sastra seperti nahwu, sorof, yang seperti ini. Ada imam-imam yang berkecimpung atau mendalami ilmu-ilmu sastra. Kami contohkan Al-Khalil atau Sibaweh, Imam Farok,
dan yang lain. Insya Allah kalau kita di pesantren mengkaji kitab-kitab yang berhubungan dengan kitab-kitab nahwu sharh atau grammar bahasa Arab, nahwu sharh, mengkaji ilmu alfiyah, briti dan yang lain-lain, insya Allah semoga kita termasuk golongan-golongan yang berkategori, yaitu nomor 4, yaitu para imam yang menempuh, yang mengkaji ilmu sastra dari kajian-kajian nahwu dan sorof dan yang lain-lain. Semoga kita termasuk golongan tersebut. Ini kami contohkan 4 saja, mungkin yang lain sebagai contoh-contoh. Ini saya menemukan buku ini sangat-sangat bagus sekali, yaitu karangan dari Mukarromain, Bapak Kiai Haji Thorah Mansur dan Pak Mukarrom Bapak Kiai Haji Ali Yafi, dan beliau adalah salah satu pengurus PBNU pada periode yang lalu, sudah lama. Semoga cuplikan ini bisa menambah wawasan kita tentang kajian akidah kita, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan tentang kajian kita pada kesempatan ini. Setelah kita mengetahui nama-nama nabi dan rasul, kemudian dilanjutkan dengan nama malaikat kemarin, kita lanjutkan iman kita, yaitu iman atau beriman percaya kepada apa-apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu berupa kitab dan lembaran-lembaran atau suhuf yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bilhuda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma ata bihi rasulu wa haqquhu taslimu wal qabulu. 4 bait yang mengenalkan tentang kitab dan suhuf atau lembaran-lembaran yang diturunkan Allah pada para nabinya. Mari kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atun tai papat min kutubin sangkang tetep saking pira-pira kitab iku tafsiluha utai perinciane tafsili arba'ah iku Tauratu Musa, Taurati Nabi Musa, bil huda iku kelawan nggawa pituduh tanziluha utawi temurune Taurat. Zaburu Dawud lan kitab Zabure Nabi Dawud, wa Injilu lan kitab Injil ala Isa yang tesi Nabi Isa, wa Furqanun lan kitab Quran ala khairil malai ing atase luwih bagus-baguse mulyane kaum, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Syarhun tiyang mukalah punika wajib nikodake kitab-kitab suci sekawan kanthi nyumrapi nami-naminipun. Dene sanesipun sekawan menika kita inggih wajib nikodake ananging cekap kanthi ijmal atau gemblengan kemawon. Kitab suci ingkang sekawan wau inggih punika kitab Taurat katurunaken dhateng Kanjeng Nabi Musa. Kali kitab Injil katurunaken dhateng Kanjeng Nabi Isa. Kitab Zabur katurunaken dhateng Nabi Daud. Sekawan kitab Quran atau Furqan katurunaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Singkatnya, bahwa dalam beriman pada apa-apa yang diturunkan Allah, yaitu kita diwajibkan sebagai seorang mukallaf mengimani, mempercayai bahwa ada 4 kitab suci yang wajib kita iktikad, meyakini bahwa Allah menurunkan 4 kitab yang wajib kita ketahui. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang ketiga, kitab Zabur atau Mazmur, bahasa mereka para orang Israel, yaitu
diturunkan kepada Nabi Daud. Yang keempat, kitab Al-Quran atau Furqan yang diturunkan pada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Ada pertanyaan, bagaimana kalau sekarang Injil ataupun kitab Taurat statusnya di mana? Para ulama mengatakan, mereka mengatakan bahwa bagaimana kalau pendapat tentang kitab Injil atau kitab Taurat yang dipegang sebagai pedoman agama Yahudi atau agama Nasrani atau Kristen. Para ulama mengatakan bahwa sebagian kitab-kitab suci, yaitu diantaranya kitab Taurat atau Injil, itu sebagian sudah dirubah. Jadi hanya sebagian kecil. Contohnya, contoh kecil saja, bahwa hukumnya dalam kitab Injil, kitab Injil diterangkan bahwa daging babi, mungkin kamu lebih jelasnya masa ini ya, kami hanya menirukan aja, mengatakan bahwa daging babi itu hukumnya haram bagi orang-orang Kristen asalnya. Kemudian dirubah, bukan hanya daging babi, tapi babi hutan. Berarti yang haram adalah babi hutan. Itu salah satu contoh kecil saja. Kitab Taurat juga begitu. Ada perubahan, jelas perubahan yang sangat kalau bahasa kerennya fundamental bagi seorang yang beriman kepada Allah. Orang-orang Yahudi beriman pada Taurat mereka, tapi ternyata kitab mereka, yaitu kitab Taurat itu sudah dirubah, diselewengkan, dan mohon maaf ya, sangat jauh dari ajaran yang diajarkan oleh nabi-nabi mereka, yaitu Nabi Musa maupun Nabi Isa alaihissalam. Dan insya Allah kitab suci Al-Quran dari dulu diturunkan pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai kita sekarang tidak ada perubahan. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam Quran Allah berfirman bahwa Allah menurunkan inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah menurunkan kitab Al-Quran juga menjaga keaslian, otentik bahasanya, tetap dari dulu seperti itu. Bagaimana Allah menjaga? Jelas banyaknya penghafal, hafid yang menghafal Al-Quran. Itulah sebagai salah satu bukti bahwa Allah menjaga keaslian dari wahyu Allah yang berupa kitab suci Al-Quran ini. Mungkin kami sejarahkan Quran ini mungkin diturunkan pada Allah dari zaman dulu, yaitu ketika pertama kali diturunkan. Pernah kami haturkan bahwa Quran ketika pertama kali diturunkan masih berupa ditulis oleh para sahabat di daun, di tulang, atau di batu-batuan. Kemudian secara singkatnya, ketika berganti masa, ketika para sahabat mempunyai usulan atau mempunyai inisiatif untuk menulis kitab Al-Quran ini, tulisannya dengan tujuan supaya generasi selanjutnya bisa membaca. Karena mohon maaf, ketika diturunkan kitab Al-Quran ini hurufnya masih mungkin orang-orang dahulu saking lihainya, saking pintarnya membaca huruf-huruf Arab. Kalau kita nggak bisa membaca, tapi dulu para sahabat tanpa ada harokat, tanpa ada titik itu bisa membaca. Kalau kita ya tanpa ada harokatnya atau tasdid ataupun
yang mendukung itu, titik-titik kita tidak bisa membaca. Itulah pada zaman Kanjeng Nabi ketika pertama kali para sahabat adanya turunnya Al-Quran tersebut. Kemudian berganti masa lagi ketika zaman sahabat masih kesulitan orang-orang umum untuk membaca Al-Quran. Kemudian para ulama generasi berikutnya, generasi setelah sahabat, mempunyai inovatif atau inovasi kreatif untuk mempermudah membaca Al-Quran dengan memberikan sakal harokat, fathah, dhammah, titik. Itu panjang story, mungkin saranya sudah mengetahui bahwa yang memberikan atribut atau memberikan penyempurnaan dalam menulis huruf-huruf adalah seorang ulama yang bernama Abdul Aswad Ad-Du'ali, dan disempurnakan kembali oleh Al-Imam Khalid bin Ahmad, kalau nggak salah seperti itu. Sejarahnya kami hanya menukil dari buku-buku sejarah. Mari kita lanjutkan satu bait lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa suhuful khalili utai pira-pira lampirane Nabi Ibrahim al-Khalil wal kalimi lan Nabi Musa al-Kalim iku fiha, iku tetep ing dalem lampirane suhuf, lampiran suhuful Khalil, kalamul hakami utawi dawuhe Allah taala kang wicaksana al-alimi kang tur kang mudaneni. Sahrun tiyang mukalaf punika ugi wajib nikodaken bilih Allah taala punika nurunaken pinten-pinten lampiran atau suhuf lembaran ingkang dipun paringaken dhateng Nabi Ibrahim lan Nabi Musa, ingkang lampiran wau isi dawuh-dawuhipun Allah taala nanging anggen kita nikodaken cekap kanthi ijmal kemawon. Kita mboten wajib nyumrawi pinten-pinten lampiranipun. Wa kulumah utawi sekabehane barang atakang tumeka bihi kelawan nggawa mah sapa ar-rasul Kanjeng Nabi Muhammad, faku mongko iku utawi hae ma'ata iku atas limu dan beneraken wal qabulan den trimo. Sarum napa kemawon ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi, kita tiyang mukallaf wajib ngleresaken setuju lan nampi kanthi tunduk saha patuh. Yang pertama, keterangan tentang bait wasuhuful khalili wal kalimi via kalamul hakamil alimi, bahwa kita sebagai seorang mukallaf juga wajib beritikad, berkeyakinan bahwa selain kita meyakini, mengimani ada 4 kitab, yaitu kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa, kitab Zabur Nabi Daud, dan kitab Al-Quran pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Juga Allah menurunkan suhuf, lembaran-lembaran yang berupa dawuh-dawuhan Allah kepada umat melalui nabi-nabi mereka. Yaitu yang pertama, lembaran atau suhuf yang diturunkan pada Al-Khalil, Nabiullah Ibrahim Al-Khalil. Yang kedua, suhuf yang diturunkan atau lembaran yang diturunkan pada Al-Kalim, yaitu Nabi Musa Al-Kalim. Kami sampaikan salah satu nukilan ada yaitu kalau di sini suhuf kami nukilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di kanat suhufi Ibrahim qala kanat hiya kulliha amthalan minha ayyuhal malakul musallat al-mubtala al-maghrur inni lam atauka litajma'an dunya ba'duha la ba'din ila akhiri. Pernah Kanjeng Nabi Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, fama kanat suhufu Ibrahim? Seorang sahabat yang bernama Abu Dar bertanya pada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, suhuf atau lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim seperti apa? Apa isinya? Kanjeng Nabi menjawab,
kanat hiya kulluha amsalan. Semua dari suhuf Ibrahim itu berupa amsal, contoh-contoh atau ibarat-ibarat. Di antaranya ayyuhal malikul al-musallat al-mutala al-maghrur. Ila akhiri, kita bisa baca sendiri di Syarah Nurul Dzalam. Di antaranya ada suatu dawuh atau amsal atau contoh atau ibarat makalah, yaitu hai para raja, para ratu yang telah diberi kekuasaan, yang dicoba, inni lam ab'athka litajma'ad dunya ba'duha ala ba'di. Bahwa aku Allah tidak mengirimmu para raja dengan tujuan mengumpulkan dunia. Ini salah satu dawuh dalam suhuf Nabi Ibrahim. Walakin ba'atsuka litaruta anni da'watal mazlum. Tapi aku mengutusmu, mengirimmu sebagai raja untuk menolak pengajak atau dakwahnya orang yang dizalimi. Litaruta anni da'watal mazlum. Maaf, ada kesalahan. Supaya walakin ba'atsuka litarudda anni da'watal mazlum. Lala sawab, aku mengutusmu para raja untuk menjawab, doa orang-orang yang teraniaya. Fa inilah arudha walau kanat min fami kafirin. Aku tidak menolak dakwah atau doa dari orang yang dizalimi walaupun doa tersebut keluar dari seorang yang berstatus kafir. Ini dawuh dari salah satu makalah atau firman Allah atau yang diturunkan, yaitu berupa suhuf Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hai para raja yang diberi kekuasaan, aku tidak mengirimmu, menjadikanmu seorang raja hanya untuk bertujuan mengumpulkan dunia. Tapi aku menjadikanmu seorang raja untuk menjawab atau mengembalikan jawab doa dari orang yang teraniaya. Sesungguhnya aku Allah tidak menolak dakwah atau doa dari orang yang teraniaya walau kanat min fami kafirin. Walaupun doa tersebut keluar dari orang yang teraniaya yang beragama kafir, yang tidak ada, yang bukan orang Islam. Itu salah satu makalah yang kami cuplik dari salah satu saduran dari syarah dari kitab Nurul Dzalam. Mungkin itu saja yang kami aturkan. Mungkin kami lengkapi besok pada kesempatan berikutnya, yaitu tentang yang kemudian berkaitan dengan iman kita pada hari akhir, yang telah kita mengetahui komplit, kita sudah beriman pada Allah, pada Rasul, pada kitab-kitabnya Allah, pada malaikat, dan pada kitab dari Allah. Yang kelima, iman pada hari akhir. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, kita mendapat barokahnya dari apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya mari kita tikrar sedikit dari kajian pada pada kesempatan kali ini, 4 bait. Mari kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atun min kutubin tafsiluha
Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma'ata fihi rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu. Banyak kesalahan, kekurangan, khilafan dari awal akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istamsatuka ma qara'tu ma hafidtu ma fahimtuhu fardutu ilayya indal jati ilahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akhirul qali wa Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.